Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Rizky Triandani di podcast Obrolan Teman bersama dengan Kevin Indarto. Dan di episode kali ini seperti episode sebelumnya, gue dan Kevin gak bakal sendirian. Kita kali ini mengundang teman kita lagi. Ya, teman kita ini bisa dibilang seseorang yang cukup inspiratif. Ya, langsung aja nih teman kita nih, Asmi. Halo Asmi, apa kabar? Halo Ki, halo aku Azmi, salam kenal semuanya. Yes. Nah Mi, lo lagi sibuk apa aja nih sekarang? Woi, kalau ditanya lagi sibuk ya selalu ada kerjaan gak sih? Kalau sekarang WFH, karena lockdown di Jakarta, semua pekerjaan diwajibkan dilakukan dari rumah ya. So far kesehatan sih enak, aman aja sih, kayak so far sempit lah pokoknya. Oke. Stay safe Asmi ya di sana. Thank you. Oke, nah langsung aja kali ya. Topik kita di episode ke-5 kali ini. Wih, udah 5 episode nih, nggak kerasa. Nah, di episode kita yang ke-5 kali ini kita bakal bahas soal investasi secara umum. Jadi ya kita yang santai-santai aja dulu, mulai yang ringan-ringan aja dulu. Investasi secara umum, yang instrumen investasi yang bakal kita bahas nih ya, secara umum ini adalah saham, reksadana, tabungan emas, dan mungkin sedikit nanti bakal nyerempet soal kripto. Nah, ngomongin soal investasi nih, sebenarnya gue pengen tahu dulu nih ke Kevin sama Asmi. Apa tuh Ki? Kalian mulai melek investasi itu kapan sih? Kalian belajarnya dari mana sih awalnya? Bisa sampai kalian akhirnya realize kalau harus investasi nih. Kalau nggak investasi ya nanti gitu deh. Nah, kalian kapan sih mulai melek investasinya? Asmi dulu deh. Oke, kalau ditanya kapan deh? Kalau nggak salah tuh awal tahun 2020. Dan kalau ditanya dari mana ya, dari obrolan orang-orang ketika semua orang udah bahas, ngerasa FOMO nih, apa nih. itu perasaan pertama kali ya. Kenapa ngerasa harus investasi? Karena semua orang membahas sesuatu yang aku nggak bahas gitu, yang gue nggak bahas saat itu. So mulai tuh nimbrung, nanyain apa sih gitu kan, investasi. And then ngerasa nggak mau banyak nanya, so googling lah saat itu. Apa sih investasi, reksadana segala macam. Kayak informasi itu butuh validasi. Akhirnya mau ngobrol sama orang-orang yang paham. Itu awal banget sebelum pandemi. Ingat banget. Mulai daftar yang namanya sekuritas dan belajar apa aja itu macam-macam platform untuk investasi. Ingat banget itu di awal di 2020. Jadi lo googling sendiri gitu ya? Karena kalau kita banyak nanya ketahuan begonya gitu. Tengsin ya. Apa? Agak gengsian kayaknya Asmi. Iya, gue juga sih. Nah, kalau Kevin gimana, Vin? Waduh, kalau aku sebenarnya bukan melek sih. Yang pertama kebuka dulu mata tuh pas kuliah sebenarnya. Ada temanku ekonomi. Yang kalau ekonomi kan diajarin cara nabung saham sebenarnya kan. Aku diajak tapi dulu kan pembukaannya di ada kayak seminar kayak itu kan. Cuman karena mungkin sibuk kuliah atau menyibukkan diri jadi nggak pernah ikut kan sampai kerja ini. Nah pas mau masuk kerja tuh yang pertama memang sudah ini nih kalau gaji nih nanti pengennya apa ya, pengen misalkan beli rumah dan sebagainya. Tapi alasan utamanya sebenarnya bukan itu. Alasan utamanya sebenarnya ada seseorang yang memotivasi aku sih buat aku harus menghasilkan, bagaimana caranya menghasilkan uang lebih banyak. Wow. Itu sebenarnya tujuan, alasan utama aku investasi. Cowok cewek, Win? Ya cewek. Ini kalau cowok bahaya nggak sih? Enggak, mungkin nggak masalah. orang tuanya gitu. Bener. Asmi ini susun ya Asmi ini. Tunggu anak yang berbakti ya. Itu kalau waktu pertama kali itu tentang apa tuh mulai melek lah investasi. Aku harus investasi ini. Karena pas lihat kebutuhan, kan dulu kan memang aku sering nyatet tuh Ki. Misalkan sampai seminggu sebelum aku
ke Surabaya waktu itu, aku keliling Palembang nyari harga rumah loh. Waduh. Wow. Mayoritas kurang lebih kan kalau rumah subsidi kan sekitar 120-130 juta tuh kan. Tapi itu kan tetap Palembang. Wah, ini bisa nih kalau disisihin DP berapa, bulanan berapa, kan aku mikirnya gitu. Pas nggak tahu, singkat cerita pas penempatan di Jakarta, boset. Nggak dapet. Waduh, jauh sekali. Nah, makanya singkat cerita ya di situ aku mikir bagaimana caranya aku bisa menghasilkan duit lebih. Salah satunya yaitu dari investasi itu, Ki. Oke. Nggak ada yang nanya gua nih. Oh iya, lu gimana sih? Kalau gue sih alasannya ya sama kayak Asmi sih sebenarnya, FOMO. Gitu. FOMO is real, man. Jadi ketika gue ngelihat awalnya tuh ngelihat Kevin kayak ayo tabungan emas, nabung emas, segala macem. Awalnya kan ya karena dia memang kerja di situ kan. Ya, aku kan marketing gitu. Yes, memang lu salesnya itu kan. Dan salesnya berhasil loh, Ki. Lu buktinya. Iya, sales hijau. Tapi gue nggak nabung di tempatnya dia. Nggak berhasil Nggak berhasil. Hasil closing aku. Tapi setidaknya dari situ gue bikin gue mikir nih, emang sepenting itu ya kayak investasi. Karena pemikiran gue dulu bukan ke investasi, lebih ke nabung aja, konvensional aja gitu. Ngikutin cara-cara orang-orang tua kita zaman dulu kan, ditabung gitu. Sampai pada akhirnya gue sadar, pokoknya kalau nggak salah Kevin tuh pernah bilang kalau nabung duitnya nggak tumbuh. Waduh. Nanti apalagi pas kena inflasi ya. Nah Inflasi. itu nilainya jadi berkurang kan. Ya. Nah itu yang jatuhnya kita jadi kayak rugi bandar gitu. Jadi mending ya paling enggak ya ditanam kalau nggak di tabungan emas, di reksadana kan, yang lebih aman gitu dibanding saham yang butuh ilmu lebih. Nah gue awalnya sih kayak itu. Nah tadi kita sudah ngomong soal kapan kita akhirnya melek investasi kan. Nah kalian masih ingat nggak investasi pertama yang kalian coba tuh apa? Kevin dulu deh. Kau tahu pasti jawabanku apa ya, karena aku salah satu di perusahaan warna hijau kan. Dan produknya itu ya, makanya aset tanda kutip pertamaku investasi ya emas, tabungan emas yang jelas. Tabungan emas. Iya. Kalau Asmi? Dari awal tuh gue punya kakak perempuan, dia tuh kerja di sekuritas, salah satu sekuritas plat merah ya. Kerjanya itu waktu itu pertama kali minjem identitas untuk bikin account atas nama gue untuk dipakai dia untuk transaksi. And then sejak saat itu dia sering cerita dan cuma dengerin doang, yang dulu awal sekali nggak ada perhatian sama yang namanya sekuritas. And then akhirnya karena FOMO tadi muncul dan ada platform sekuritas yang bisa dipakai karena sempat dibikinin sebelumnya, ya akhirnya saham yang dipilih dari instrumen investasi lainnya. Karena saat itu udah siap account di salah satu sekuritas, and then langsung terjun langsung ke saham. Mantap. Saham pertama yang lo beli apa? Waduh, 2020 awal, karena basics gue di sipil ya. Aku ambil konstruksi. Tapi itu udah awal tahun ya beli. Iya, 2020. Waktu itu masih belum paham yang namanya January effect dan lain sebagainya. Ya, kan, beli gas aja. Iya kan, Maret pandemi ambruk tuh. Waduh, ya Allah, itu udah moment of truth. Tenang, aku juga beli malah aku beli dari Oktober malah. Waduh. Oktober 2019. Tapi itu tuh. Lesson learn yang amat mahal biayanya. Iya. Oke. Nah, lo belum bahas nih. Lo mau ditanya mulu nih kayak perempuan. Padahal biasanya dia jawab sendiri padahal biasanya. Ya nggak enak lah jawab sendiri terus kayak nggak diperhatiin. Oke. Siap. Enggak. Jadi kalau gua
ya investasi pertama yang gue coba ya tabungan emas sama kayak Kevin. Cuma bukan di tempat Kevin ya. di tabungan emas yang warnanya biru. Oh, bukan yang hijau juga, bukan? Bukan Kan ada yang satu- hijau, yang warna Ada yang biru. hijau yang lain. Oh, yang biru ya. Oke. Karena to be honest, waktu itu gue pengen coba yang warna hijau, cuma ada masalah di Oh. aplikasinya. Langsung lompat ke biru ya. Langsung lompat ke biru gue akhirnya. Ya, Aduh, dicatat nih kamu ya. karena sebagai seorang customer kita menginginkan kemudahan. Iya. Ya sih, itu cuma ini doang sih. Lesson learn doang sih. Nah itu sih kalau dari gue sih tabungan emas karena kemakan omongan Kevin Waduh, aku Dan- baru tahu ini. dan apa ya, dan itu kan gue sebenarnya tipikal yang nggak suka resiko. Jadi ya makanya gue kayaknya lebih safe tuh ke emas Iya, pada saat itu ya. pada saat itu. Nah, kita ngomongin soal instrumen investasi nih. Tadi ada kalau Asmi pertama dia beli saham, gue sama Kevin di tabungan emas. Ada satu lagi instrumen yang belum kita bahas nih, reksadana. Nah, jujur aja nih, gue sebenarnya masih bingung reksadana itu makhluk macam apa. Karena ada yang bilang gini, gue kan nabung reksadana kan di salah satu aplikasi, inisialnya Bibit. Nah, Inisial ya. inisialnya Bibit. Nah, Jangannya apa itu? gue di Bibit itu kan cuma nyetor duit, terus ada manajer investasi. Nah, manajer investasi nanti bakal membeli sesuai alokasi persenan yang sudah dialokasikan secara otomatis berdasarkan profil resiko dari gua, gitu kan. Nah, itu kan jadi kita kayak ngasih uang ke orang, terus nanti orang itu yang nge-manage investasinya. Tapi di sisi lain, gue sempet dengar Kevin juga reksadana, tapi reksadana pasar uang. Nah, itu tuh gue tuh bingung. Reksadana tuh jadi sebenarnya kita beli sendiri atau sebenarnya lewat orang ketiga nih, ada expertnya. Monggo dijawab nih. Iya, Vin. Sebagai Waduh, aku ya. expert. Iya dong. Ini tolong dikoreksi aja kalau salah ya. Jadi secara kasarnya memang reksadana tuh tanda kutip adalah pihak ketiga sebenarnya. Dia yang menghubungkan antara aset yang akan dibeli dengan pengguna atau pembeli yang ingin membeli aset tersebut. Jadi nggak langsung. Jadi singkatnya kalau kayak kamu beli emas, kamu kan langsung aja beli ke orangnya atau ke tempatnya atau ke aplikasinya kan. Atau kalau saham ya kamu beli saham langsung dapat, kamu yang beli, kamu yang order sendiri, kurang lebih kayak itu. Tapi kalau reksadana ya kita order juga sebenarnya lewat aplikasi, tapi di situ sebenarnya pihak ketiga yang menghubungkan aset tersebut dengan kita, kurang lebih kayak itu secara singkatnya kalau soal reksadana tersebut Ki. Nah, kalau reksadana pasar uang dulu sebenarnya abis tabungan emas sebenarnya aku pas nyemplung ke saham juga main ke beberapa reksadana tuh waktu itu. Tapi nggak tahu tuh, aku beli semua reksadana pasar uang, aku beli reksadana saham, aku beli reksadana campuran, aku beli dan semua. Tapi nggak tahu itu apa tuh. Sultan ya, Vin. Apa? Sultan. Beli semua. Itu bukan sultan, wi. Itu kebodohan sebenarnya. Ya karena nggak tahu kan ini reksadana apa nih. Kita klik reksadana pasar uang, nanti ada lagi kan Sukor Invest lah, inilah macam-macam ya. Karena sebenarnya karena penasaran tadi kan, makanya aku beli semua tuh. Nah tapi berjalannya waktu, jadi aku tahu tuh, oh reksadana saham campuran, oh berarti isi portofolio kamu tuh ada saham di situ, kurang lebih kayak itu. Kalau reksadana pasar uang ya berarti portofolio di reksadana pasar uangnya itu ya berkaitan dengan uang juga dan sebagainya. Jadi kurang lebih kayak itu. Oke. Mungkin ada tambahan dulu dari Asmi. Kalau reksadana jujur sih gue nggak terlalu ngikutin dalam artian ngerasa kayak ketika narok resikonya di orang lain itu gonna blame the others gitu, bakal nyalahin orang lain ketika portofolio naik atau turun. So langsung terjun ke saham, kayak do it on your own risk gitu ketika pertama kali tahu gitu kan. Memang pas reksadana itu bisa dibilang kayak low risk low return lah bahasanya, sedangkan saham itu high risk high return. Ya kalau berharap di reksadana dapat
profitnya banyak ya nggak banyak banget lah, tapi kalau juga bener. potensi kehilangannya dikit ya nggak kondisinya juga dikit, nggak banyak juga gitu. So Iya, tapi dulu juga aku berpikir gitu sih, Mi. Oh, kalau reksadana resikonya lebih sedikit memang secara teorinya ya dibandingin terjun langsung ke saham kalau kita milih reksadana pasar saham. Tapi pas Maret pas ingat pertama kali lockdown Jakarta tuh, wah ambles semua ya reksadana pasar saham ambles termasuk juga. kan? Termasuk Wah bukan reksadana termasuk kan? lagi karena dalamnya kan saham-saham pada ambruk tuh. Jadi pas waktu itu aku mikir kan, waduh berarti tanda kutip tidak menjamin juga sebenarnya reksadana contohnya kayak pasar saham itu ya susu aja lah, baik-baik aja tetap hancur juga. Semenjak itu jadinya aku review lagi tuh reksadana yang aku punya tadi kan banyak tuh. Jadi aku review tuh. Pas yang paling aman tanda kutip pada saat itu reksadana pasar uangku. Waktu itu minus juga kalau nggak salah, apa tumbuh tapi sangat kecil sekali, paling cuman kena potong 2.000 5.000 waktu itu minusnya dibandingkan saham reksadana saham yang anjloknya uzubillah pada waktu itu. Gitu kalau aku waktu itu. Tapi dengan catatan memang ketika kita memilih reksadana entah saham entah pasar uang dan sebagainya, sebenarnya kita harus tahu dulu nih tujuan dari reksadana tersebut apa. Nggak bisa misalkan aku punya tujuan untuk nikah dalam waktu setahun ini, misalkan aku tabung lah di reksadana saham misalkan, ya itu resikonya lebih besar. Nanti takutnya kalau ada misalkan lockdown lagi dan sebagainya, itu kan resikonya sangat besar sekali karena tergantung dengan saham yang dimiliki reksadana saham tersebut. Tapi ketika kita memilih reksadana pasar uang, nah kalau dalam jangka waktu setahun itu kurang lebih masih cukup aman. Nah jadi balik lagi, tetap juga memilih instrumen reksadana itu juga sangat penting sih terhadap tujuan dari investasi kita itu juga. Jadi nggak bisa dibilang juga, oh aman nih ini nih, tetap harus ada pembelajaran di situ. Yes. Nah menarik nih, sebenarnya gue pengen ngurut lagi soal reksadana, cuma kayaknya nanti aja deh waktu ada bahasan topik khusus reksadana. Nah tadi kan kita ngomongin soal reksadana nih. Tadi kan kita udah ngomongin soal saham, tabungan emas, dan reksadana. Nah menurut kalian nih, sebenarnya udah dari penjelasan Kevin sih gue udah bisa simpulin, tapi ya gue pengen elaborasi lagi soal hal ini, pertanyaan ini. Jadi pertanyaan gue adalah, menurut kalian ya, dari ketiga instrumen tadi, yang mana sih yang paling tepat untuk pemula yang awam banget? Kayak misalnya let's say gue nih teman kalian yang FOMO soal investasi, dan gue datang ke kalian terus nanya ke kalian, gue nggak punya ilmu apa-apa soal investasi, gue bego di bidang investasi. Menurut kalian better gue mulai dari mana? Bukan definisi pemula ya. Kalau aku mikirnya ya, pemula itu bisa bahkan dengan high risk sekalipun. Nah, cuma balik lagi ke orangnya. Iya, bisa resikonya. Profil resikonya. Kalau bisa dibilang kayak gini, kalau orang tua ya udah kita rekomen udah kayak manajer investasi nih. Kalau orang tua itu lebih cenderung cocok emas karena mereka nggak harus mikirin dan mereka udah punya trustworthy-nya tinggi sama emas. Tapi kalau untuk anak muda yang punya eager to learn-nya tinggi, apa ya bahasanya, kepingintahuannya banyak gitu, udah terjun ke saham sekalian, tapi mainnya yang saham-saham yang udah blue chip lah istilahnya, yang udah jelas nih apa namanya profil perusahaannya dan aset keuangan dan laporan keuangan dan sebagainya. Nah, cuma kalau untuk orang yang punya rasa apa bahasanya insekuritasnya tinggi atau punya rasa tinggi akan kehati-hatian, ya dia biar masuk ke reksadana, itu yang tepat. Jadi balik ke kesiapan akan resiko. Iya, iya ada tambahan lagi nih, Mi. Yang aku. Gimana tuh? Biasanya pemula atau awam tadi aku tadi dapat cara pandang baru kan dari kamu. Tapi ada tambahan satu lagi. Memang ada temanku yang langsung ke saham tuh. Enggak dulu tabungan emas, enggak dulu reksadana, padahal dia berinvestasi aja enggak pernah. Tapi langsung main ke saham. Karena kenapa? Ya karena orang di sekitar dia main saham duluan.
Yes, itu bisa jadi. Lingkungan juga. Iya kan, jadi dia bisa ngelompat tuh langsung. Yes. Iya, di satu sisi FOMO juga. Karena teman-temannya semua saham kan. Iya, aku yang ini nih ada cerita nih, Mi. Gimana tuh? Jadi kan pas aku kerja nih, Mi. Aku selalu kalau pagi itu selalu mantengin kalau jam 9 tank tuh pasti selalu ngeliat saham tuh, Mi. RTI ya, RTI. Pada saat itu. Pada Oke. saat itu. Mungkin orang yang di sekitarku ya, apalah Pin ini ngeliat grafik lah, ngeliat inilah. Kadang aku ngeliat berita lah dan sebagainya. Seminggu kemudian satu kantor main saham, Mi. Bulan depan, Mi, tiap Iya. divisi webinar. Waduh. Sangat Influencer influencing saham. Anda. Influencer Jadi, saham. Iya, maksudnya ada beberapa nggak selalu juga langsung baru main langsung ke tabungan emas, reksadana yang lebih aman. Ada juga beberapa mereka yang justru langsung ke saham. Padahal beberapa di antara mereka tuh benar-benar awam, Mi. Sampai kalau kita ngajari ke mereka tuh dari benar-benar nol, Mi. Saham tuh apa sih? Belum masuk ke aplikasi tuh. Saham tuh apa sih, Pin? Memangnya kadang aku dengar saham. Malah ada yang berpikir kalau main saham harus punya 100 juta. Jadi waktu pada saat itu aku dikira punya duit 100 juta, Mi. Waduh, luar biasa tuh. Sultan nih, Sultan. Padahal kan nggak, Vin? Padahal kan kamu punya 100.000 aja sudah bisa beli saham, Mi. Iya. Nah, Padahal itu. Kevin sekarang udah punya 100 juta beneran loh. Akhirnya luar biasa. Vin, ada satu instrumen yang kita nggak mention di sini, tapi mungkin kapan-kapan bisa dibahas lah ya. Forex exchange. Iya, forex. Itu kapan-kapan bisa jadi diskusi lah ya untuk. Oke. Nah, tadi kan berarti yang gue tangkap adalah sebenarnya untuk mana yang paling tepat untuk pemula sebenarnya banyak sudut pandang ya. Iya. Pertama yang harus diketahui adalah psikologi masing-masing. Yang mana ini erat kaitannya dengan profil resiko. Iya. Kalau kita sering dengar di akun-akun finansial tuh suka bahas soal profil resiko. Nah, kita bakal masuk ke profil resiko nih. Nah, profil resiko tadi kan kalau secara teori kan terbagi atas 3 tuh, konservatif, moderat, sama agresif. Nah, sebenarnya pertanyaan sederhana sih. Lo tipe yang mana? Dan apakah itu akan mempengaruhi cara kita dalam berinvestasi? Menurut gua iya, sangat berpengaruh. Dalam artian lingkungan juga mempengaruhi ya, selain dari psikologis orang tersebut. Kayak gue misalnya, gue tipikal agresif dalam artian gue mau gue mau resikonya itu full di gue, nggak mau gue taruh di orang lain. Makanya gue ambil saham. Dan pemilihan akan saham itu sendiri juga sedikit pengaruh dari orang lain. Ya boleh informasi masuk semua, tapi ketika gue memutusin, gue mau beli ini, gue bakal kekeh. Gue yakin gue ini bakal return at some point, take profitnya di sini dan lain sebagainya. Itu tipikal yang agresif menurut gue. Cuma tipikal yang agresif ini biasanya sering mengabaikan fakta-fakta yang bisa dibilang kondisi perusahaan dan lain sebagainya. Karena dia terlalu yakin, over optimis. Iya. Itu sih sebagai orang yang agresif, gue ngerasa kayak gitu akhirnya. Tapi ketika cuan banget sih. Iya benar. Yes. High risk, high return. Yes. Gitu kan. Nah, kalau lo, Vin, lo tipikal yang mana nih? Kalau yang pertama tuh yang jelas adalah konservatif kalau aku pertama. Makanya aku sebenarnya kalau diri aku pribadi sebenarnya lebih ke agresif. Cuman pas di awal sekali berinvestasi aku adalah tipe yang konservatif sebenarnya. Sebenarnya bukan karena aku konservatifnya, karena aku nggak tahu investasi itu apa sebenarnya. Makanya pada saat itu konservatif dan juga milih tabungan emas. Cuman itu paling cuma bertahan seminggu 2 minggu aku konservatif. Aku sama kayak si Asmi, agresif orangnya. Aku nggak peduli resiko. Tapi walaupun kelemahan resiko adalah yang Asmi bilang tadi, terlalu optimis, terlalu FOMO, terlalu ini. Akhirnya pas anjlok ya sedih juga. Asli. Lah ya serius. Lo sempat marah-marah nggak sama akun-akun finansial yang bilang, oh ini bakal tinggi nih? Ya ada kan. Nah kalau itu nanti di luar konteks ini Ki. Karena itu agak panjang pembahasannya. Oke, siap. Dan itu perlu dibahas itu nanti. Iya, setuju banget. Nah tapi kalau sekarang
waktu itu ya agresif, aku milih saham kan sebenarnya. Apalagi ada waktu itu aku ngajarin orang, bukan ngajarin sih, lebih tepatnya sharing ke orang tentang saham pada saat itu. Sedangkan aku tipe investor biasa tuh. Belum ke trading mungkin. Kalau aku ketemu si Asmi waktu itu, dia trading nih bla 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 waktu itu. Tapi aku masih waktu itu masih invest kayak biasa aja. Tetapi ada kawanku waktu itu yang ku sharing tentang saham, dia langsung main trading, jir. Wow. Baru belajar aku hari ini nih webinar nih tentang saham. Oh, ini saham tuh ini. Oh iya, Pin. Seminggu kemudian dia ngomong ke aku, Pin, kalau kita nginvest kayak ini, misalkan walaupun blue chip, lama Pin untung. Sekarang aku mau trading, buset kata aku. Aku yang sudah waktu pada saat itu sudah kurang lebih setahun waktu itu main saham, jadi mikir juga nih, Mi. Anjir kataku, kapan aku mikir kayak itu? Jadi aku mikir lagi, oh iya ya bisa jadi. Dan aku baru tahu loh dari dia, tanda kutip kita bisa mengambil bahkan sampai 25% sehari. Kan kalau arah kan apa ya nggak, Mi? Iya. Jadi semenjak itu aku langsung ke trading. Sehari 25%, pokoknya dalam seminggu pernah juga dapat 100% malah ke beberapa. Kalau ditotalin ya di beberapa tempat, buset. Padahal dia baru main loh pada saat itu. Tapi di saat lain hal dan juga pada kondisi sekarang, ya aku mulai kepecah tuh dari dulunya agresif, malah sekarang ke lebih tipenya ke moderat. Enggak konservatif, tapi sekarang aku berada di tengah-tengah aja tuh. Main yang lebih aman aku main, yang lebih high risk malah lebih dari saham juga aku lebih main. Kalau sekarang, kalau dulu, waduh, bagaimana keuntungan aku, karena aku ekspektasi pada saat waktu itu rata-rata saham kan per tahun kan rata-rata 20-25% per tahun. Rata-rata. Wah, bisa nih. Kalau emas kan cuma sekitar 10-15%, belum dipotong buyback pada saat itu. Mainlah saham. Bisa dapat 25%. Dengarlah dari temanku tadi yang bermain saham tadi kan, Pin bisa 25% per hari. Dengan main trading, buset, langsung keluar aku FOMO aku. Sebulan pokoknya, dari 1 tahun ekspektasiku dapat 25% ke sebulan dong. Bagaimana caranya pada saat itu? Apalagi ingat nggak sih, Mi, pas awal-awal tahun atau akhir tahun kemarin 2020-2021, semua saham digoreng, Mi. Iya. Oktober, termasuk November. Iya, sampai awal Januari, Sampai awal tapi Januari. dikit sih waktu itu. Naik semua tuh. Aku juga yang awalnya mungkin ngeluar lebih dikit jadi lebih banyak, sampai keuntungan sampai pernah aku 200% pada saat itu, Mi. Wow. Tapi dikarenakan mungkin terlalu optimis kan, ini bisa naik nih, bisa lebih tinggi kan, biasanya kayak itu pikir. Anjlok dong, Mi. Wow. Tapi bukannya aku jadi malah tobat, Mi. Lebih agresif lagi. Lebih agresif lagi karena ngelihat sebelah nih. Waduh, ada kripto nih. Ingat nggak pas Januari akhir awal Februari itu kripto lagi naik semua tuh. Shifting dari saham-saham yang Iya, karena di satu sisi kan dimainin bandar kan. Yep. Jadi kemarin kamu ingat kalau awal tahun tuh, ini dimainin bandar, pindahlah ke kripto pada saat itu. Makanya aku malah bukannya tobat, malah pindah ke kripto. Jadi seluruh asetku pindahin ke kripto pada saat itu. Buset. Ya walaupun sekarang sebulan terakhir ini ya kripto juga turun, malah kayaknya dari tipe agresif ke super agresif tanda kutip, balik lagi tuh ke tipe moderat kalau sekarang. Iya. Nah, yang gue gini, Pin. Lu kan tipikal yang gue lihat kayaknya lu ngegas terus kayaknya. Yang gue lihat. Iya. Nah, itu lu psikologinya gimana sih? Kayak apa lu nggak takut kehilangan gitu? Kayak gini ya. Menurut gue ya. Biasanya orang-orang itu kalau misalnya gini. Oke, agresif karena curious, penasaran. Coba-nyoba. Kalau dengan mentality yang ini aja lah, ya no lose aja gitu, nothing to lose aja, mental nothing to lose. Oke. Tapi ketika dia
misalnya dia tadi awalnya pakai mental nothing tulus, terus dia coba agresif, trading segala macam, coba kripto segala macam, dapat untung yang berpersen-persenan yang gede banget. Nah kan itu kan harusnya secara psikologi harusnya timbul rasa takut kehilangan dari profit yang dia dapat tadi. Nah lu mengatasi hal itu gimana tuh, Vin? Bener-bener apa ya, ketika punya potensi dapat gede itu ya kayak Kevin bilang makin agresif. Setuju banget sih. Cuma pas tiba-tiba lagi cuannya gede drop, wah itu perasaannya out kan. Cuma nah itu tuh kayak moment of truth. Pasti Kevin ngerasain ini nih, kayak maju lagi kayak nothing tulus, atau tap stake back dan narik nafas dulu gitu. Tapi kalau ngelihat Kevin sih, gue yakin dia bakal milih maju ke depan terus, tetap digas mulu. Jadi dalam artian ya udah, kalau mau dapat sekalian banyak, kalau mau buntung sekalian semua, kayak gitu sih. Oh gitu ya. Jadi mentalitinya kayak gitu ya. Kayaknya kalau Kevin gitu. Kevin makanya dia bisa berhasil dapat the first 100 million rupiah. Anjir, itu gue jujur pas denger Kevin dapat 1 juta pertama tuh iri gue sumpah. Iya gak sih? Iri gak sih? Iya, iri nggak bos? Iri lah. Tapi pada akhirnya ya gue maklum lah. Maksudnya dia berani high risk high return tadi, sedangkan gue tidak. Nah ini sebenarnya gue balikin lagi dalam ya cara gue untuk mengatasi FOMO ataupun iri nih, misalnya ngelihat temen udah cuan banyak, ya gue balikin lagi ke psikologi gue. Yes, setuju. Gue tanya, lu mau kayak mereka, lu harus siap boncos habis-habisan kalau misalnya lu apa misalnya ya pasarnya lagi acak-acakan. Nah sanggup nggak lu nerima beban itu? Gue jawab dalam hati, enggak. Ya udah, jalan aja sama jalur yang lu sanggupin. Dengan prinsip yang kita punya. Ya Pin, udah balik lagi nih Kevin nih. Ya Pin, gimana nih? Tadi Asmi udah ngasih tanggapannya nih soal yang agresif-agresifan tadi. Kalau jadi kesimpulannya, kalau menurut Asmi mentalitinya all or nothing gitu ya. All out or nothing. Iya, all out atau nggak sama sekali gitu. Nah, kalau lo gimana tuh? Lo tadi belum selesai, Vin. Kalau aku awalnya ketika aku mengeluarkan sesuatu itu pas waktu itu saham, ya aku sebenarnya aku pribadi sudah mengikhlaskan itu kalau hilang gitu. Iya. That's it. Serius, pas main saham waktu itu aku lupa tuh nanam 500.000 atau 1 juta, itu aku lupa. Pokoknya uang 500.000 atau 1 juta pada saat itu hilang nggak apa-apa. Oke. Aku selalu berpikir gitu. Waktu dulu, walaupun nggak mungkin juga kita baru nanam 500.000, tep besok hilang kan, nggak juga kayak itu. Kan. Tapi aku percaya itu pun kalau hilang itu jadi biaya tanda kutip pelajaran buat aku pada saat itu. Biaya belajar, biaya belajar pada saat itu. Jadi aku nggak peduli itu naik atau turun, karena pada saat itu aku percaya pasti naik. Karena ekspektasiku awal 5 tahun malah baru aku panen. Jadi pas saat itu aku nggak peduli itu naik turun. Oke. Tapi makin lama aku makin belajar tuh. Yang awalnya aku ekspektasiku 5 tahun nih baru tanda kutip ku panen. Akhirnya aku seriusin lagi itu saham waktu itu pada saat itu. Akhirnya berani nih nambah 1, nambah lagi. Dan tanda kutip sebenarnya karena aku mungkin tipe agresif dan tidak terlalu peduli tentang risiko pada saat itu, makanya aku kalau hilang pun bodo amat pada saat itu. Malah waktu itu pernah minus 1,5 juta Ki. Bukan main Ki. Akhir tahun 2019 mulai dicicil main, Maret ARB pusingnya minta ampun itu. Nggak tahu kalau Asmi itu. Pada saat itu ya baru main langsung tipe agresif. ARB pula baru untung 50.000, Maretnya anjlok 1,5 juta. Indonesia Raya Fit tapi pada saat itu ya Mi.
Jadi waduh ini gimana tuh? Ini aku mikirnya kayak itu. Tapi aku berpikir, waduh kalau ini turun ada kemungkinan dia That's naik. it. Yes. Makanya ada duit berapa nih? Malah aku tampel-tampel lagi. Akhirnya dalam waktu 2 bulan apa berapa itu jadi plus 1,5 juta. Mantap. Coba Epic kalau up. kemarin aku panik. Coba kalau kemarin waktu itu aku panik, sudah cut loss tuh 1,5 juta. Yes. Tapi singkat cerita, makin lama jadi makin besar yang aku tanam. Misalkan dari 1 juta jadi 2 juta dan seterusnya. Lama-lama keuntungan aku tuh dengan hasil dengan modal sekarang jauh Ki. Jadi makin lama justru aku makin gak peduli sebenarnya uang itu tanda kutip hilang atau gimana, aku gak peduli. Sampai awal tahun kemarin. Karena apa, ekspektasiku misalkan modal tanda kutip 10 nih jadi 30 nih. Misalkan ya sudah, aku masa bodoh dia mau turun sampai 20 sampai 15. Kalau dia nggak nyenggol modalku, ya sudah, nggak akan kuambil pada saat itu. Iya. Berarti lu sebenarnya bisa dalam tanda kutip merasa aman karena sebenarnya lu udah punya target duluan dan lu percaya bahwa apapun yang terjadi di saham ini itu nggak bakal mengganggu target lu, gitu ya? Ya, prinsipku pada saat itu selama ku investasikan tidak menyenggol modal, maka nggak akan ku tarik. Oke. Karena aku berekspektasi diriku ini ada 2 nih. 1 nabung di bank, diriku 1 nabung di investasi. Kalau nabung di bank kan kayak itu terus dia flat, terus nabung. Kalau di investasi naik terus bisa juga anjlok. Ya selama dia nggak amit-amit walaupun dia kembali ke modal, ya kalau aku pribadi ya udah. Aku nggak rugi apapun. Berarti yang gue tangkap adalah lu menganggap investasi itu sebagai dalam tanda kutip booster untuk lu meraih target finansial lu. Bener nggak? Iya bener. Jadi ada, kalau di target aku pribadi itu ada minimal targeting dengan maksimal targeting. Kalau minimal targeting tuh ya kayak nabung biasa, aku ekspektasiku kayak nabung aku biasa, tapi maksimal targetingku dengan investasi gitu. Jadi kalau aku pribadi, ketika aku nabung entah itu tabungan emas, kripto atau saham dan sekalipun, ku catat di catatanku tuh bukan growth-nya itu, modalku yang ku hitung. Menarik nih. Jadi misal nih, aku nabung selama 10 bulan sudah 10 juta anggaplah. Padahal keuntungannya bisa sampai 40 juta misalkan. Secara logika kan 30 juta tuh untung. Tapi di catatanku selalu ku buat 10 tetap. Nah, jadi aku mainnya psikologisnya kayak itu kurang lebih. Walaupun sekarang yang awalnya terlalu beresiko sebenarnya kayak itu, terlalu agresif main ke saham misalkan ke kripto yang resikonya besar. Kalau sekarang mulai ku moderatin. Maksudnya jelek nih kalau aku nabung di saham terus misalkan. Jadi pas saham turun mulai ku pecah lagi. Ada ke emas lagi, ke reksadana lagi, ke ini lagi. Nah kalau aku sekarang kayak itu. Tapi kalau kayak dulu ya selama dia nggak nyenggol modal, aku nggak akan ku ambil. Kalau aku kayak itu. Nah menarik nih. Kalau Kevin kan tadi dia lu berarti dalam berinvestasi lu punya catatan dan punya target. Nah kalau Asmi lu gimana pencatatan soal targeting dari investasi itu tadi? Itu gimana? Kalau Kevin kan dia ngitung modal gitu ya, Kevin ya. Nah, kalau lu gimana, Mi? Mungkin ada sedikit banyak bakal mirip kayak Kevin ya. Cuma paling kayak komposisi saham. Jadi itu yang gue mainin, Ki. Kan anggap aja kayak gini. Gue punya 100% komposisi saham. 50% itu buat yang low risk atau yang bisa dibilang ya udah yang konvensional, blue chip. Oke, tinggalin and then say hi to papa in like a years atau beberapa tahun lagi. Dan 50% lainnya ini gua ada yang coba-coba, terus ada yang dengerin orang yang gue percaya dalam artian kayak gitu. Karena ada orang yang kayak gue yakin nih orang apapun yang dia beli pasti bagus, and then gue ikutin itu doang gitu. And then sisanya lagi
nyangkut. Yang di Nyangkut average down doang gitu. Kayak gitu, itu ngebaginya. Jadi Oke. untuk yang 50% ini ya udah bismillahirrahmanirrahim aja, tinggalin dididik dimasukin. Jangan berharap dalam tahun ini ya bisa dibilang itu tabungan dalam saham. Kan di saham itu kan bisa kita trading, ada yang I see. bisa investasi dalam saham lah bahasanya kalau di investasi itu. Nah, paling mainin di 50% sisanya. Dalam artian nyobain saham-saham yang bisa dibilang bakal cuan nih, atau resiko juga nih. Nah, contohnya misalnya itu kayak yang baru mau IPO kayak kemarin, kenapa sih nyesel nggak ngambil DCII gitu kan. Tapi sekarang nyeselnya udah Iya telat benar. banget. Curhat bos. Lo bayangin masukin 1 juta keluar 100, masukin 10 dapat dah bye, jangan dipikirin, nyeselnya luar biasa. Lanjut. Iya. Ada hal yang lebih nyesel sih. Ada lagi ya, apa tuh? Bukan saham waktu kripto itu. pasti. Iya, kripto. Oke. Karena waktu ini sorry ya kalau agak nyenggol kripto juga ya. Kalau pas awal itu Doge tuh Mi. Oh iya. Aku nyuplai 100.000 Mi, saking apa sih kripto nih kan. Jadi aku taruh lah 100.000 ke Doge itu. Pas di sebelum bulan apa kemarin pas lagi tinggi-tingginya itu dari 100.000 Mi jadi 10 juta Mi. Wow. Anjir kataku, gimana aku naruh 1 juta itu ya. Udah jadi miliar. 100.000 loh aku taruh. Malah kemarin aku berpikir, waduh kalau aku masukin 10 juta, aku hitung-hitung Mi sudah 16 M, 1,6 M kalau nggak salah. Waduh. Gue nanam Doge 100.000, untung dapat 300, berkembang jadi 350, langsung gue tarik. Aduh temenku ada juga tuh Ki, nabung di saham Ki waktu itu Ki. Untung 20.000 seolah-olah kayak mau nraktir satu kantor Ki. Pin naik ya Pin. Ini padahal baru untung 20.000. Waduh luar biasa tapi. Euforianya Vi. Euforia. Euforia. Oke, nah tadi bahas-bahas soal nyerempet soal kripto juga nih. Asmi, lu invest ke kripto nggak? Main kripto nggak lu? To be honest, sebagai orang yang cukup ragu untuk kripto, jadi gue nggak main di sana Ki, sayang sekali ya. Kalau tahu mah dapat udah berapa 1,6 M ya kayak Kevin bilang bisa dapat 100 juta pertama kayak Kevin nih. Waduh, 1 miliar mungkin langsung. Waduh. Tapi gue nggak main. Gue nggak main ya. Ya gue main sih dan sedang menangis. Tapi kalau sampai sekarang memang hampir seluruh investasiku coba kecuali forex. Kalau sekarang itu apa? Binomo? Pokoknya yang berhubungan dengan itu aku nggak main. Binary trading ya kalau itu yang istilahnya ya. Kemarin juga pas kripto anjlok tuh kan ada temanku yang main binomo juga kan, dan trading forex tuh, aduh aku nggak mau lah itu. Nggak ngerti itu ya. Bukan nggak ngerti ya, balik ke prinsip juga sih sebenarnya. Okay. Nah, gini, tadi kan kita udah ngomongin soal cerita-cerita kita dari awal kita, kapan kita melek investasi apa ya yang pertama kali kita beli. Nah, tentu ketika kita berinvestasi, kita masih dalam tahap belajar untuk berinvestasi, pasti pernah dong membuat kesalahan. Pernah dong. Nah, kesalahan apa sih yang paling berkesan buat kalian? Sampai kalian jadiin prinsip deh, biar nggak terulang lagi itu kesalahan. Nah, kalau dari Asmi dulu deh. Kesalahan. Kalau dipikir-pikir bingung mau milih yang mana. Tapi paling yang benar-benar jadi prinsip ya sekarang. Itu awal pandemi, pertengahan pandemi. Dulu itu ada nama perusahaan namanya KRAS, Krakatau Steel. Itu
gue benar-benar belajar Ki, the real definition of learning about the company gitu ya saat itu. Gimana siapa direkturnya, waktu itu direkturnya Silmi Karim, latar belakang direktur utamanya tuh gimana, kondisi sekarang, Iya, benar-benar. rencana kebijakan dalam waktu yang akan datang, laporan keuangan, which is yang gue yakin banget nih perusahaan bakal growth. Gue bakal masukin banyak, gue udah masukin sekitar lumayan lah, bisa dibilang jutaan dalam waktu itu, dan nilainya, and then nggak naik itu perusahaan. Nggak naik. Gue masih yakin tuh sampai at some point udah goyah tuh keyakinan, ya udahlah take profit aja di 300-an, tiba-tiba terbang di 700. Ya Allah, di situ gue nyesel. Kenapa? Karena mudah banget goyah sama sesuatu yang udah gue yakinin di awal sekali. Ketika kita yakin sama satu perusahaan dengan semua bekal informasi yang kita punya, di situ kita harus siap ya udah at some point badan ya. Pasang badan, ya udah yakin nanti bakal sampai itu. Jangan goyah, jangan karena yang lain naik duluan so pindah haluan. Yang saat yang lain udah naik kita telat, ya udah bertahan aja, bertahan yakin, and then baru take profit at the right moment. Jangan memburu-burukan sesuatu. Itu lesson learned banget buat gua. Nggak tutup. Si Kevin gimana tuh, Vin? Pasti lebih keren lagi tuh. Yang pertama aku setuju sih dengan Asmi, tapi aku lupa tuh Mi, waktu itu aku beli saham apa tuh Mi. Sampai sudah aku pelajarin ya, walaupun aku nggak ngerti juga soal tanda kutip ekonomi kan Mi. Tapi karena aku seneng, perusahaan nih tentang ini Mi. Jadi aku cari semua tuh tentang perusahaan tersebut kan, termasuk pertumbuhan dan sebagainya. Aku percaya nih. Tapi memang ya kadang kok nggak naik ini malah waktu itu cenderung turun, tapi aku lupa namanya apa pada saat itu. Tapi di satu sisi orang ini semua nih lagi misalkan Antam lagi ngetren, waduh aku biarin aja kan itu, paling cuman ini pada saat itu. Akhirnya aku ngikut dong ke sana. Untung tuh. Untung di saat pembelajaran keduanya adalah FOMO aku. FOMO, ini untung nih, nggak aku taking profit kan, akhirnya jeblok. NTM. Pas jeblok, yang waktu yang aku sudah pantau dari awal itu saham yang lain naik dong. Padahal kalau kita bersabar dulu sebenarnya ya percayalah kata orang tuh fundamental is trust tuh kan. Tapi karena kita nggak sabar dan FOMO, apalagi kalau ini pin lagi naik, ini berita di mana-mana, walaupun nggak tahu ngawur apa enggak, akhirnya tergoda juga. Itu adalah kesalahan terbesar dalam hidup aku sih. Yang pertama nggak percaya diri, bisa dikatakan kayak itu. Yang kedua tadi ya FOMO itu sebenarnya. Sudah untung banyak sebenarnya, tapi berharap ini bisa untung lebih besar nih. Iya. Karena keoptimisan itu tadi yang justru malah untung sih, tapi jatuhnya dikit kayak itu. Itu jadi ada 2 pembelajaran di hidup aku gitu. Good. Gue juga jadi belajar nih dari pengalaman kalian gitu ya. Kalau lo sendiri Ki, gimana Ki? Pengalaman apa? Kalau gue sebenarnya satu aja sih. Gue menyesal karena gue takut mencoba. Penyesalan harus selalu datang terakhir ya. Iya, gue takut mencoba kayak yang gue bilang tadi nih, kayak Doge tadi yang gue cerita tadi. Gue tuh udah tahu nih, gue Desember tuh gue udah tahu. Wah, Doge nih lagi rame nih diomongin, tapi masih diomongin di luar, bukan di Indonesia. Iya. Gue tahu nih, rame nih. Cuma gue masih kayak nunggu sampai pada akhirnya dibahas sama salah satu akun kapitan ya. Iya, kapten gitu ya, sama sang kapten junjungan kita bersama mungkin ya. Kapten dibahas katanya, oke, naik nih. Gue tanam 100 terus untung dia dapat di angka 350.000, gue ambil lagi karena gue pikir, karena waktu itu gue tuh kemakan sama omongan orang-orang ya bisa bilang pemain-pemain kripto lama yang bilang Doge ini fundamentalnya tidak bagus katanya. Jadi ini ini cuma gorengan. Ya memang ya sebenarnya ya bisa dibilang kayak gitulah ya. Cuma ternyata gara-gara itu
gue jadi keikut gitu, mudah terpengaruh. Jadinya gue jual ketika dia untungnya masih sedikit. Nggak taunya kayak kata Kevin tadi, tiba-tiba boom, Kevin untung 10 juta. Nah itu sebenarnya itu karena gue takut tadi dan mudah dipengaruhi. Sama yang satu lagi tuh karena ini nih, Breeze. Lagi cuan nih, saham Breeze. Kevin udah ngasih tahu ke aku Breeze nih bagus. Dari gue inget banget waktu itu gue sering mantengin Breeze, harganya masih di angka 800 perak per lembar kalau nggak salah. Tiba-tiba itu gue tuh sebenarnya udah nih, nanti nih gue coba nih Breeze. Pas gue mau nyoba tiba-tiba boom, naiknya gede-gedean gitu. Dan itu sebenarnya yang jadi penyesalan gue juga. Kenapa gue nggak coba aja dulu gitu. Kayak kan kalau Kevin kan modal dikit dulu nih, nanam 100 ribu dulu kan. Nah kalau gue ya kenapa sih gue tidak mau mencoba dulu gitu. Itu sih kalau pelajaran yang gue dapat ya dari pengalaman gue sendiri gitu. Ya, nah tadi kan kita ngomongin soal kesalahan. Nah jujur nih, gue punya keresahan nih sebenarnya soal dunia investasi nih. Gue tuh kadang bingung nih, kapan nih kita tuh harus ambil profit? Kayak Kevin tadi kan, Kevin pengen udah cuan cuma nggak take profit nih, tiba-tiba nggak taunya turun. Nah gue tuh kadang bingung kapan harus ambil profit. Terus atau misalnya kebalikannya, kalau misalnya lagi turun, lagi merah, itu kapan menentukan ini harus dijual, ini harus di hold gitu. Nah kalau dari kesotoyan gue sendiri ya, ini sebenarnya sih karena gue berinvestasi itu langsung nyemplung tanpa punya ilmu dasar yang mumpuni, kayak untuk analisis sahamnya. Terus ya jadinya gue tuh modal nyemplung investasi itu modal FOMO dan ngikutin arahan influencer saham gitu. Kayak ini saham ini lagi naik segala macam. Jadi kalau gue lihat kadang di kolom-kolom komentar influencer saham tuh kayak banyak banget yang nanya, "Hey bro, ini saham ini kira-kira bagus nggak buat dibeli di harga segini? Terus bro, ini sahamnya turun, di hold atau dijual ya?" Jadi kayak nggak punya prinsip gitu loh. Jadi kayak seolah-olah kayak mudah banget di arah-arahin sama orang. Yang mana gue takutnya ini kalau misalnya ini berlanjut, yang bukannya untung malah jadi buntung gitu, karena bisa dibego-begoin orang. Nah menurut kalian nih, karena menurut gue kalian punya pengalaman dan juga pengetahuan yang lebih dibanding gua, menurut kalian apa aja sih bekal awal kita untuk terjun ke dunia investasi selain duit ya? Biar nggak kayak biar kita tuh nggak kayak orang linglung dan dibego-begoin sama ya dalam tanda kutip tukang gorengan atau bandar gitu. Tuh, gimana tuh? Oke. Mulai dari yang pertama ya, kapan take profit atau cut loss ya. Kalau itu kan tergantung pertama prinsip apa yang kita punya, fundamental atau trading gitu kan bahasanya. Kalau as fundamental kita harus paham laporan keuangannya, kondisi keuangannya, mulai dari ini rada teknis rada dalam sih ya, mulai dari earning per share-nya, terus price to earning-nya, PER-nya, terus PBV-nya, price to book value-nya. Nah, poin-poin hal itu perlu dipelajari dalam artian tahu nih kondisi keuangan perusahaan. Nah, ini untuk fundamental followers ini bakal mudah gue kayak gue tadi nih, kayak si Crash tadi, gue udah yakin at some point isu political isu sama sentimen isu itu lebih banyak yang bermain. Contohnya kayak waktu itu saham farmasi kayak Bio Farma dan Kimia Farma. Nah, poin-poin itu as a fundamental follower udah pelajarin laporan keuangannya, yakin sama parameter-parameter yang udah ditentuin dalam prinsip keuangan itu.
Ketika misalnya contohnya gini, gue mau ngambil di pairnya segini, price to earningnya segini, targetnya price to earningnya segitu, udah. Sebelum sampai pair yang diharapkan, jangan take profit. Atau sebelum jangan sampai di bawah yang diharapkan, jangan cut loss kayak gitu. Itu sebagai yang fundamental. Tapi kalau misalnya sebagai orang yang trading, nah ini udah nggak bisa lepas dari RTI sih, ngeliatin pergerakan saham dan pergerakan market, isu-isu apa yang lagi booming, terus pergerakan pembelian net foreign sell sama atau foreign buy kayak gitu, itu harus dilihatin juga. Nah kalau ini as simple as this like this, gue pernah diajarin ketika dia untung 10% take profit, ketika dia rugi 2% cut loss kayak gitu contohnya. Itu contoh ya, jangan diambil sebagai prinsip. Nah tergantung kita mau ngambil parameternya standar, ya udahlah 4% aja cukup, udah lebih dari cukup kayak gitu. Atau rugi at least maksimum itu 2% aja, ya udah kayak gitu. Itu kalau mau ngambil profit ataupun mau cut loss. Itu untuk salah satu gambaran ya kapan kita harus take profit ataupun kapan kita harus cut loss. Nah, untuk yang kedua, ARA atau ARA dan ARB, auto reject atas, auto reject bawah. Intinya adalah saham itu dikontrol oleh BEI, Bursa Efek Indonesia atau Indonesian Stock Exchange. Ini yang ngatur nih, nggak sebebasnya tiba-tiba saham terbang kayak cryptocurrency, ya nggak Vin? Ataupun anjlok terjun bebas kayak cryptocurrency juga. Itu diatur, ada batasnya dan itu harian. Sebenarnya ini fluktuatif, tergantung harga sahamnya ya. Nah, secara umum ARA itu ketika dia naik lebih dari maksimal 25%, dia bakal di stop, nggak akan ada transaksi lebih dari itu. ARB, sebenarnya ARB ini better lah, karena cuma 7%, sedangkan ARA 25%. Ketika dia harga saham turun di bawah 7%, maka dia bakal auto reject bawah. Nggak akan ada transaksi setelah dia mencapai 6,99 atau pokoknya 7% ya, digenapkan 7%. Itu. Cuma untuk beberapa saham, contohnya saham yang harganya di bawah 500 kalau nggak salah, itu 35% bukan 25%. Dan untuk saham yang di atas sekian, itu persentasenya beda lagi, tergantung dengan harga saham saat itu. Nah, untuk yang ketiga mungkin Kevin yang jawab nih, karena lebih pro terhadap ilmu-ilmunya. Ya, Vin. Ya ini perspektif. Oke, sebelum perspektifnya bukan perspektif. bukan yang kayak yang tiba-tiba langsung ngegas gitu, langsung agresif. Enggak, ini tipikal untuk orang-orang yang awam yang terus yang kayak gua nih, yang orangnya dalam tanda kutip takutan. Kan kalau orang yang takutan itu kan perlu diyakinkan gitu kan, ada ilmunya segala macam biar feel safe secara psikologis. Nah, itu gimana tuh, Pin? Apa aja yang harus kita siapin? Yang dibutuhkan untuk awal tuh untuk saham atau apapun, investasi apapun, di beberapa orang atau beberapa kasusku banyak tuh orang yang bilang, contoh aja saham ya, Pin, yang sering ditanya tuh modal berapa awal aku untuk nabung saham. Wah, itu sulit sekali itu. 1 juta, nanti takut dia keberatan. 10 juta, cukup nggak, Pin? Tapi dia nggak punya dasar juga, itu juga jadi masalah pada saat itu. Jadi ku tanya dulu, ini kalau masalah duit ya. Yes. Kira-kira duit atau modal berapa yang kalau itu hilang kamu ikhlas? I see. Aku selalu berumpamaannya seperti itu. Kalau daripada aku 1 juta nih, tapi bagi dia keberatan kan masalah juga kan. Jadi menurutku lebih aman kira-kira berapa duit yang kalau hilang itu bisa kamu ikhlasin. Baru nih, tiap orang bisa beda tuh. 500.000 Pin, ada yang 300.000, ada yang 1 juta. Nah bisa, itu terserah mereka berapa. Tapi aku selalu ngomong, umpamakan itu duit pembelajaran. Tapi ada positifnya kalau pas aku ngomong kayak itu. Positifnya apa? Uang yang mereka tanam itu berapapun itu, kebanyakan hampir 90% ya justru mereka belajar terus itu, nggak mau rugi juga. Dan bahkan kalau merah, ada beberapa orang yang justru dia jual tuh, Mi. Di satu sisi aneh juga, kok merah kok dijual kan kayak itu kan. Tapi bagi dia, supaya aku tahu, Pin, cara jual tuh kayak mana, tuh cara beli itu gimana. Iya. Itu suatu hal yang simple aja sebenarnya.
Oh ini jual pin, rugi 2.000. Tapi aku tahu nih pin caranya jual gimana. Pas naik aku tahu pin caranya beli atau jual kayak mana. Nah itu contoh sederhana ya pas di awal. Nah jadi di satu sisi modal yang dikeluarkan tanda kutip dia ikhlas. Yang kedua dia bisa belajar dari duit yang ada tersebut. Nanti baru tuh mulai dia bisa belajar tuh secara sederhananya bisa jual beli, dia tahu kapan naik dan turun, mulai tuh dia nanti nambah dikit-dikit atau beli yang saham A, saham B, saham C. Biasanya menurutku seperti itu kebanyakan dari contoh kasus di sekitarku. Iya. Kalau aku gitu. Iya, menarik nih. Soalnya ini gue ini keresahan gue sih, Vin. Soalnya jujur gue tuh yang kayak gue udah ceritain di awal tadi, gue tuh beli saham itu purely karena ngikutin omongan orang, bukan karena hasil pemikiran gue sendiri atau hasil analisis gue sendiri. Dan ini nih kayak gimana ya? Jadi ya sama gue menggantungkan masa depan gue di tangan orang jadinya kayak gitu. Dan itu kan sangat menyebalkan ya, karena we are not in control, bukan gua yang ada di kemudinya. Kalau misalnya rugi pun kalau kayak prinsip Asmi kan ya, kalau rugi ya ini kan karena gua sendiri gitu. Nah, ini sebenarnya jangan-jangan ini juga yang terjadi sama teman-teman di luar sana yang mulai investasi karena FOMO, terus cuma modal ngikutin omongan orang, pas rugi dia nyalahin orang yang ngasih saran. Waduh, itu sering sekali terjadi tuh kalau kayak itu. Iya, jadi kayak tapi kalau untung nggak bagi. Iya bener. Malah kan ini ada beberapa tuh yang nyamain influencer saham yang tidak memungut biaya apapun ya, itu kayak wah penipuan nih, kayak jadi kasus investasi bodong, padahal kan itu cuma saran kan. Iya bener, itu sering terjadi sekali tuh. Makanya malah sering kalau aku webinar atau apa tuh malah ya aku yakini dulu tuh, ya kamu harus belajar ini. Tapi selalu memang bukan rekomendasi, menurutku kamu beli ini dulu yang aman-aman dulu dan sebagainya itu dulu. Iya. Oh naik dia, seneng tuh pin ya, pasti ku tanya tuh, coba kamu cek kenapa dia naik tuh. Atau kalau turun, kenapa dia turun? Walaupun kebanyakan pas naik FOMO beli lagi, pas turun pin ini malah turun lah, kan aku bukan cenayang. Berarti kalau lo pin, lo selalu cari tahu kenapa sesuatu itu naik gitu ya. Iya, tapi rata-rata kurang lebih hampir 90% orang yang belajar saham atau sharing dengan aku, yang justrunya aku kaget juga tuh Mi, atau yang awalnya dia nggak tahu tentang saham, pas sebulan kemudian sudah kayak pakar pas ketemu aku. Dalam arti ini bukan sarkas loh atau bukan apa, memang dia belajar. Padahal awalnya dia ngomong, pin males pin, aku pin ini pin itu pin itu pin. Pasti selalu ngomong tuh, mau hedon tuh. Lah iya, karena tipe ada beberapa orang kayak itu, apa tuh, dia pengen untuk berinvestasi itu karena dia pengen hedon Mi. Yes. Nah jadi selalu ku itu, kamu pengen hedon nggak? Oh iya pin. Akhirnya pas ketemu lagi, kaget juga aku. Gimana sahammu? Kadang ku tanya, pin sekarang lagi naik ini pin, aku beli ini pin, yang kemarin ku cut, ku pindah sini. Gila, itu luar biasa Mi. Pin. Nggak sekalian lo ngomong, Anda ingin sukses. Waduh, nanti depan Menara Eiffel gitu. Oke. Walaupun memang nggak jarang juga sih ada beberapa orang yang selalu nanya ke aku pas aku waktu sering main saham itu, selalu pin sekarang aku beli apa ya, ini apa ya. Nah itu aku paling males sebenarnya kalau pas ditanya beli apa tuh. Oke, kalau kasusnya cuman sekali misalkan, atau untuk rekomendasi lah bagi dia, ya aku nggak masalah kalau kayak itu. Coba beli ini, bukan coba beli ini, aku selalu ngomong coba cek ini. Nah tapi ada beberapa orang yang justru jadi kebiasaan Mi.
Nah itu yang aku nggak suka. Nah, iya, tuh. iya, iya. Kalau ada memang pin ini beli apa, aku kasih tahu lah satu. Habis itu dia cek lagi, pin nggak bagus ini pin atau ini, itu aku senang sekali. Jadi dia kan verifikasi lagi kan, ngecek lagi kayak diomongin Asmi di awal tadi, ngecek lagi misalkan di Google, validasi dulu dan sebagainya, baru dia menentukan beli atau jual. Iya. Nah tapi ada beberapa orang tadi yang justru nanya terus setiap hari, bosen juga ngasih tahu. Akhirnya aku tanya, ya kamu nih mau berinvestasi atau mau cuannya Ya aja? mending kalau mau gitu terus ya mending reksadana aja deh sekalian. Iya, karena aku agak kurang setuju juga sebenarnya kalau orang mau berinvestasi tujuan utamanya adalah keuntungan. Ya sebenarnya siapa yang nggak mau untung, Ki? Ya benar. Tapi maksudnya kalau tujuannya hanya tanda kutip untung, biasanya mereka tanda kutip kurang belajar. Ya. Padahal yang paling penting Belajarnya. dalam berinvestasi itu adalah belajar ya. Entah itu rugi pun, yang penting dia tahu kenapa dia rugi. Yes. Oke. Nih udah nggak kerasa nih, udah sejaman nih kita ngobrol nih. Anjir, seru ya. Thank you Asmi, thank you Kevin, udah ngobrol 1,5 jam nih, hampir 1,5 jam. Gue jujur, gue sendiri sebagai host itu sangat-sangat mendapatkan pelajaran yang banyak banget, yang justru gue akhirnya tahu nih apa yang harus gue benahi, karena gue selalu berbenah. promosi dikit. Oke. Buat teman, Nanti kepotong tuh. anjir. jangan dong. Oke, nah buat teman-teman ngobrol, itu tadi obrolan kita ya soal investasi secara umum. Kalau misalnya ada manfaat silakan diambil, kalau misalnya ada yang salah silakan kalian tegur kita ya. Gue di @teman_berbenah atau Kevin di Kevin Teman investasi. Ya itu tadi ya buat teman-teman ngobrol, semoga ada yang bermanfaat dan ya semoga kita semua bisa lebih melek secara finansial. Ya. Yes. Kalau gitu gue Rizky Triandani. Saya Kevin Indarto. Dan gue Azmi. Ya kita pamit dan sampai jumpa di episode selanjutnya.